Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang Kabupaten Tanggamus melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD tahun 2023 bertempat di Gor Mini Tanggamus Rabu 16 Maret 2022. Musrenbang RKPD tahun 2023 ini mengangkat tema dengan tema peningkatan produktivitas untuk penguatan ekonomi dan daya saing daerah. Hadir dalam Musrenbang Kabupaten Tanggamus, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Bupati Tanggamus Dewi Handayani, Wakil Ketua 3 DPRD Tanggamus Kurnain, Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya Mega, Kapolres Tanggamus AKBP Satya Widi Widharyadi, Dandim 0424 Tanggamus Letkol Arm Mica Arwan, Forkopimda, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pada kesempatan ini, Kepala Bapelitbang Kabupaten Tanggamus Hendra Wijaya Mega mengatakan, Musrenbang RKPD tahun 2023 ini sebelumnya sudah dilaksanakan sejak Januari lalu yang tahapannya dimulai dari Musrenbang tingkat Pekon sampai ke tingkat kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang diikuti secara offline maupun online melalui platform Zoom Meeting. Adapun untuk Musrenbang tingkat Pekon atau kelurahan telah dilaksanakan sejak 4 hingga 28 Januari 2022 lalu yang diikuti 299 Pekon serta 3 kelurahan di Kabupaten Tanggamus. Sedangkan untuk Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan sejak 3 hingga 17 Februari 2022 dan diikuti sebanyak 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Kemudian konsultasi publik RKPD dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2022, serta forum gabungan perangkat daerah dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 Maret 2022 di ruang rapat utama Bapelitbang Kabupaten Tanggamus.
Pada acara ini, Bupati Tanggamus Dewi Handayani menyampaikan bila RKPD yang telah dibahas dalam rangkaian Forum Musrenbang mulai dari tingkat Pekon, Kelurahan, Kecamatan sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten ini disusun berpedoman pada RPJMD. Kemudian memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan mengacu pada sasaran pembangunan Provinsi Lampung melalui agenda kerja utama rakyat Lampung Berjaya serta sasaran pembangunan nasional yang dicanangkan melalui 5 arahan Presiden dan 7 agenda pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMD 2020-2024. Selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dasar masyarakat, program atau kegiatan pembangunan daerah yang dirumuskan dalam rancangan RKPD tahun 2023 harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam upaya tercapainya standar pelayanan minimal. Dalam rangka pembangunan tahun 2023 yang akan datang, Bupati Tanggamus telah mengidentifikasikan isu strategis yang perlu segera dibenahi, di antaranya penguatan ekonomi akibat dampak COVID-19, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, peningkatan produktivitas produk unggulan daerah, serta penanganan bencana alam. Dalam kegiatan Musrenbang, Gubernur Lampung Arinal Junaidi berpesan agar dalam menyusun RKPD tahun 2023 benar-benar memperhatikan tata makro dan kondisi sosial yang terjadi, sehingga dapat memformulasikan program-program yang tepat sesuai dengan apa yang diingin atau dibutuhkan oleh masyarakat, serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Arinal, bila Pemkab jangan membangun sesuai dengan keinginan sendiri, tetapi mengedepankan kebutuhan rakyat. Dengan begitu, dirinya yakin Tanggamus bisa bangkit. Pak Menteri dalam hitungan diskresi jalan provinsi. Lalu saya berharap pada masa yang akan datang ada sungai tolong Bupati, Wakil Bupati, dan DPR. DPR punya dapil. Saya kira dapil itu harus berperan. Karena terus terang saja ini akan mengganggu apabila tidak sama-sama dilakukan. Itu sungai Waikandis itu tidak bisa dijalankan, dilaksanakan karena masih ada 8 kepala keluarga yang belum. Tolong Pak Wakil Ketua DPR agar ini dibantu, karena ini jalan nasional dan saya yang berusaha bahwa ini bisa sampai ke sisi barat, Lampung Barat. Oleh karenanya pendekatan kita bagaimana caranya supaya Waikandis ini dapat dilaksanakan karena sedang dalam tahap lelang. Apabila diumumkan tidak bisa dilaksanakan, yang rugi nanti Tanggamus. Pasti dia kembali lagi anggarannya dan jangan harap kapan akan dilakukan karena sudah mengalami catatan kegagalan. Saya minta supaya ini diselesaikan yang menguntungkan semua pihak. Oleh karenanya teman-teman dari tokoh maupun anggota dewan betul-betul bisa menjembatani supaya ini bisa sukses, dan apabila ini jalan maka termasuk gigi hiu itu ini akan jalan karena semuanya yang melakukan adalah balai saham. Lalu yang terakhir saya berharap Bupati dan Wakil Bupati tolong dijaga kawasan hutan kita, baik Tanggamus maupun Taman Nasional, karena Lampung mempunyai satu keistimewaan, pertaniannya bagus akibat hutannya bagus. Karena hutan itu menciptakan lingkungan yang bagus dan menyiapkan sumber air yang luar biasa sehingga kita mencapai sekarang nomor 5
dan mungkin akan meningkat lagi produksi beras kita karena irigasinya terpelihara karena dari Taman Nasional. Saya pesan supaya Tanggamus juga ikut punya kemampuan di dalam mengendalikan kawasan hutan sehingga fungsi oksigennya bagus, ozonnya, lingkungannya, dan terhindar dari malapetaka kebanjiran. Saya mensyukuri, bukan saya membanggakan, sampai hari ini Lampung dalam bentuk longsor, dalam bentuk banjir, dalam bentuk apapun yang sifatnya alami, kita tidak terdengar. Artinya pemerintah, masyarakat secara bersama-sama mampu. Tapi di Pulau Jawa, di Kalimantan, di mana-mana sering terjadi karena ada hal-hal yang tidak diindahkan. Ini semua berkat kita semua. Saya sangat berharap di dalam acara ini betul-betul mendapatkan masukan. Dan tolong Kepala Bapeda, kalau dia potensi di Tanggamus ini tidak bisa dilakukan, maka ambil alih provinsi atau pusat APBN. Tapi dengan syarat potensinya luar biasa, tapi tidak bisa dilaksanakan oleh Tanggamus karena kemampuan, karena situasi anggaran. Oleh karena itu, saya akan mengambil alih dengan syarat bahwa ini akan mengedepankan keuntungan buat kita semua. Dan peserta musrembang ada banyak yang sudah dicapai baik provinsi maupun kabupaten tentang penurunan kemiskinan, tentang peningkatan ekonomi kita. Namun ini semua dalam kesempatan yang baik ini saya berpesan dalam forum ini agar dalam menyusun RKPD 2023 benar-benar memperhatikan data makro dan kondisi sosial yang terjadi sehingga dapat untuk memformulasikan program yang tepat, memberikan daya ungkit. Saya yakin Tanggamus bisa bangkit, tetapi fokus. Walaupun APBD-nya 1,6, ya Bu, apalah dikit-dikit, walaupun meleset sedikit-dikit ya. Saya tanya dengan Wakil Bupati. Tapi dari 1,6 dalam posisi 400.000 hektar, dalam posisi 400.000 penduduk, saya kira normatif. Nah, tetapi bagaimana ini bisa lebih efektif, kedepankan kebutuhan rakyat. Jangan membangun sesuai dengan keinginan, tetapi kedepankan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya, saya ingin kita sama-sama membangun kabupaten bersama-sama provinsi, tapi berdasarkan data capaian pembangunan untuk beberapa permasalahan seperti bidang infrastruktur seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jalan provinsi tolong didata, tapi saya mendepankan yang jalan itu karena menurut cerita apabila Talang Padang Hulu itu dibangun, maka lebih efisiensi, lebih cepat, dan menghubungkan dua kabupaten yang salah satu kabupaten tertua, Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus, dan menimbulkan ekonomi yang bangkit. Saya juga ingin melihat bahwa apakah diperlukan pengembangan spam di sini. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Yang saya tahu, Tanggamus itu punya sumber air dan selalu diupayakan oleh Aqua minuman, karena Aqua sudah melakukan pengkajian
itu terbaik di Indonesia. Tetapi nanti kita akan lihat sejauh mana hubungannya dengan konservasinya. Jadi, kalau memungkinkan kita akan bantu supaya ini menjadi salah satu pendapatan asli daerah Tanggamus. Mungkin ada hal-hal lagi yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan UMKM. Saya sudah menginisiasi akan ada pusat UMKM di Provinsi Lampung dan saya sudah menyampaikan kepada Menteri Koperasi dan UMKM. Nah, oleh karena itu saya berharap ini betul-betul ditata dengan baik dan kita akan jadikan UMKM yang profesional pada masa yang akan datang. Caranya seperti apa? Setelah ada pasar UMKM, setelah ada pembinaan, kita akan diskusikan dengan Menteri Koperasi agar ini menjadi UMKM internasional. Karena sudah ada UMKM kita yang sudah masuk ke pasar internasional. Dan saya juga berharap kepada Bupati maupun Ibu Bupati, termasuk DPR, agar lebih memperhatikan sumber daya manusia, apakah itu di birokrasi, apakah itu di lembaga legislatif. Jadi sebelum masuk ke terpilih, ini sebenarnya sudah harus ada pelatihan-pelatihan sehingga begitu dia duduk menjadi anggota DPR, mampu bersaing, bersinergi, dan saling mengkoreksi. Jadi tidak mudah dikompor-komporin. Nah, ini saya harapkan pada masa yang akan datang harus ada pendekatan yang seperti itu. Bagaimana caranya? Silahkan diskusikan Bupati dan DPR dalam susunan anggaran demi masa depan Tanggamus. Kita, pemerintah provinsi pusat, telah menyusun RKP tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini gunanya untuk penguatan ekonomi, untuk meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, saya membutuhkan perlu ada peningkatan nilai tambah, kemudian perlu ada reformasi birokrasi. Jangan lagi birokrasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak profesional. Ini tolong dijabarkan. Kalau ini sudah saya lakukan, maka kita menjadi tata kelola pemerintahan terbaik di Indonesia, itu Lampung. Karena saya pernah jadi sekda, saya lakukan itu, dan itu ternyata dia berikan apresiasi. Pada para perangkat daerah Tanggamus, saya kira sudah mendengar, sampai kemarin kita sudah mencapai 42 penghargaan. Menginisiasi gubernur, tetapi karena dukungan para bupati, dukungan para organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten, maka kita ini bisa berjalan. Penghargaan untuk Lampung itu bukan untuk saya, tapi untuk kita, dan kita berikan kepada masyarakat. Luar biasa, dan saya sudah mendapat lagi penghargaan itu bukan dicari-cari, bukan ini, tapi secara kemampuan kinerja kita. Dan saya hari ini adalah 9 gubernur terbaik di Indonesia. Saya berharap wujudkan bupati dalam bentuk tadi yang pertama tadi yang lomba itu, sehingga kita akan berikan penghargaan kalau dia juara bahwa bupati terbaik adalah Bupati Tanggamus. Boleh, nanti kita akan berikan. Tapi diwujudkan menuju kemenangan sehingga akan merangsang bupati-bupati lainnya. Oleh karena itu, yang terakhir saya berharap turun, terutama anggota dewan. Mohon dibantu, dan ini akan menguntungkan Anda sendiri. Apabila kartu petani berjaya itu bisa melekat pada petani, maka petani itu akan mengenang. Nah, oleh karena itu,
dinas pertanian, yang terkait, dinas-dinas lainnya, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, anggota dewan, dan saya sudah bicarakan di sana. Kalau kamu maju, kalau kamu dapat itu ingat aku ya, aku orang minta duitnya. Tapi kalau kamu dapat kurnya, ingetin aku. Karena aku yang berjuang, nggak apa-apa, sebut aja Bapak yang berjuang, semua partai. Walaupun saya yang kerja, kan nggak apa-apa. Aku yang berjuangnya, pokoknya warnanya. Nah, mungkin kita berbeda warna, tapi nggak apa-apa warnanya. Jual aja warnanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang pokoknya macam-macam. Nah, oleh karena itu, ini harus diperjuangkan. Saya minta tolong kepada anggota dewan, pelajari Kartu Petani Berjaya, itu diperjuangkan, klaim bahwa itu karena anggota dewan yang ada di Tanggamus. Dengan harapan kopi sudah ditanam, lada kita tanam, kurnya nanti bukan untuk kopi, bukan untuk lada, tapi untuk ternak. Apakah itu sapi, apakah itu kambing, apakah itu bebek, sehingga petani itu panen 2 atau 3 kali dalam setahun dari berbagai macam komoditi. Saya pesan kepada Anda semua, beri kesempatan petani kita bisa melaksanakan tugasnya. Kalau dia Islam, dia bisa umroh, bisa haji karena pendapatannya meningkat. Kalau dia non-Muslim, dia bisa ke Roma dan ke China. Nah, ini semua kur ini tidak satu pun rakyat atau petani Tanggamus yang tidak punya hak mendapatkannya. Dia sudah punya hak apabila sudah ada kartu petani berjaya yang jaminnya gubernur. Tetapi Pak Bupati, Bu Bupati, Pak Wakil Bupati dan Ketua DPR menjamin itu saya hanya tolong dibantu saya, benar nggak dia sebagai petani, benar nggak dia yang punya tanah, benar nggak dia berkelakuan baik. Kalau 3 itu syaratnya terpenuhi, saya jamin. Tapi kalau 3 itu tidak terpenuhi, tunggu dia nanti bisa lebih baik sehingga dia akan mendapatkan pada kesempatan yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya. Seperti apa yang disampaikan tadi, 91 miliar ya, gadis Bina Marga. Bulu-bulu itu 91 miliar. Bulu semua Simpang Sumber Jaya dengan alokasi dana 91 miliar. Oh, lebih besar. Ya udah, nanti bupati yang nanyain ya. Wakil bupati dan anggota dewan sebut perjuangan kalian itu, sehingga saya nurut dengan berbagai macam cara, sehingga kita tidak ada lagi wilayah-wilayah yang sulit. Terima kasih. Saya akhiri dengan membaca pantun dari Gisting menuju Wai Sumangka. Singgah sejenak di pantai terbayang. Mari bersinergi dan bekerja sama wujudkan Tanggamus unggul dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri dalam acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Kabupaten Tanggamus saya nyatakan buka. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah Pak Bukulanto. Untuk itu kami mengundang Bupati Tanggamus dan Wakil Bupati Tanggamus mendampingi Gubernur Lampung dalam Bukulanto sebagai tanda dibukanya musrenbang.
Jadi faktanya padat dan komunikatif, sehingga nanti kita akan berdalam dalam diskusi. Kami silakan Pak Said. Dari aktivitas-aktivitas yang mendukung kesehatan ataupun potensi atau risiko tinggi terhadap kesehatan, semua harus terdata. Sehingga di situ akan muncul angka-angka indikator apakah keluarga itu dinyatakan sehat atau tidak. Nah, dari hasil survei dari yang dilakukan oleh tim Nakes, bahwa indeks kesehatan kita itu masih di bawah target. Artinya masih banyak parameter-parameter yang harus kita perbaiki bersama. Di samping itu, pelayanan kesehatan ini juga agar bisa terjamin, pada saat masyarakat itu harus kepada fase sakit, harus terjamin kesehatannya dengan kepesertaan jaminan kesehatan sosial. Nah, di Kabupaten Tanggamus mungkin hampir sama dengan di beberapa kabupaten yang lain, mendapatkan support itu juga COVID, selain juga dipersiapkan dengan adanya protokol kesehatan, juga harus ada penguatan penanganan daripada COVID. Nah, penanganan COVID itu mulai dari tracing, testing, kemudian sampai treatment. Yang di sini memerlukan anggaran yang cukup banyak, sehingga memang di semua daerah itu selalu mengambil bahkan amanah dari Kementerian Keuangan dan BPND itu selalu akan dilakukan, dan yang sudah terjadi dilakukan refocusing untuk mensupport penyelenggaraan penanganan COVID ini dengan efektif. Karena tidak cukup hanya melihat COVID itu penanganannya dari sisi pengambilan rapid, kemudian pengambilan spesimen yang lain atau penanganan di rumah sakit, tapi juga persiapan mulai dari pemilihan sampai sebagainya dan sebagainya. Kemudian 2 menit lagi Pak. 2 menit lagi. Oke. Kemudian 2 menit lagi. Ya, masih terpilih Pak. Kemudian karena COVID ini juga selalu mengadakan mutasi-mutasi, sehingga keganasan virus ini semakin menakutkan, maka selain kesiapan protokol kesehatan, penanganan yang sesuai dengan standar, juga dipastikan bahwa seluruh masyarakat itu mendapatkan suntikan kekebalan dengan pemberian vaksinasi COVID. Dan karena COVID ini juga masih dalam proses penelitian dan berjalan bersama-sama, sehingga ada beberapa perkembangan. Ya, vaksin harus dilakukan tadinya hanya 1 dosis, 2 dosis, bahkan sekarang sampai kepada booster, dan itu melibatkan partisipasi masyarakat. Maka ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan beberapa regulasinya yang sudah dilakukan oleh seluruh PPD. Baik, 1 menit berikutnya, nanti masih ada 2 menit berikutnya lagi, Pak Moderator. Kemudian yang menjadi program unggulan dari Bapak Presiden adalah stunting. Yang kemarin Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tanggamus tahun 2023 ini berjalan tertib dan lancar dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari Tanggamus, Edi Kurniawan melaporkan.